Halo semua, jumpa lagi di pembahasan Unmipa Kimia tingkat nasional tahun 2024 bidang kimia anorganik. Kita akan lanjutkan pembahasan soal kali ini pada soal nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Metode klasifikasi ikatan kovalen, covalent bond classification atau CBC method, merupakan pendekatan desain khusus molekul kovalen yang dapat diaplikasikan pada senyawa organologam dengan rumus umum M, LL, XE, ZZ, Q plus minus, di mana L kecil, X kecil, dan Z kecil merupakan jumlah L, X, dan Z. Sedangkan Q adalah sebagai muatan. Ini eta 6C6H6 diklasifikasikan sebagai ligan L3, terus nih eta 5C5H5 diklasifikasikan sebagai ligan L2. Jika diketahui nomor atom Cr24, MO74 dengan konfigurasi elektron masing-masing sekian, berarti yang depan ini Cr, yang ini yang Xn6 S2 4F14 5D4 ini adalah MO, maka gambarkan struktur molekul dan rumus CBC untuk kelas ekivalen netral senyawa. Ini ada dua senyawa ya. Kita gambar dulu aja molekulnya. Untuk yang A, ini berarti ada Cr, terus ada semacam senyawa segi 6 ya, C6H6 ya. Nah, oke. Kita bikin aja kayak gini. Terus yang karena dia ada dua, yang bawah juga. Nah, ini kayak benzen. Terus habis itu karena di sini etanya 6, berarti dia akan membentuk atau si ini C6H6 ini akan mendonorkan 6 elektron pi-nya ya untuk berikatan sama Cr. Tuliskan kayak gini deh. Bisa aja pakai gambar gini. Atau pakai 3 garis juga oke sih. Nah, itu. Bebas ya mau pakai yang mana ya. Kalau ini terdelokalisasi jadi bebas siapa yang butuh ikatan. Kalau ini masing-masing elektron pi-nya yang butuh ikatan dengan Cr. Terus kalian deh rumus CBC-nya. Rumus CBC-nya di sini kan C6H6-nya sudah diklasifikasikan sebagai ligan L3. Berarti untuk soal A ini rumus CBC-nya adalah Cr terus L 3. Nah, kayak gini rumusnya. Terus yang B, WH2 eta 5C5H5. Oke, berarti ini ada kenapa W ya ini ya, padahal di sini diketahuinya MO. Tapi ya sudahlah, kita tulis W juga nggak apa-apa. Ini ada W, terus ada H gitu ya. Hanya ada 2. Terus di sini ada yang C5H5 ini segi 5 berarti ya. Oke. Set. Nah, ini. Habis itu rumus molekulnya adalah, oh iya, ini rumus CBC, ini kita harus tahu ya, LXZ itu apa? L itu tipe CBC yang donor 2 elektron. Kalau X itu donor 1 elektron. Kalau Z donor 0 elektron atau bahkan dia bisa jadi penerima gitu ya. Ini rumus CBC-nya berarti adalah ini bukan CR sorry ya. Harus pakai M ini. Nah, ini rumus CBC. Nah, yang ini rumus CBC-nya adalah M, ini C5H5 ada 2, masing-masing L2 ya, berarti ini L4. Nah, kalau H,
H ini adalah tipe X karena dia cuma punya satu elektron kan. Dia hanya bisa mendonor satu elektron. Jadi X2. Ah, ini dia. Soal nomor 3, saya kira cukup sekian ya. Jadi kalau teman-teman ada ide lain, mungkin barangkali ada yang kurang, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Kita akan lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Soal berikutnya, soal nomor 4. Beberapa garam ketika dilarutkan dalam air dapat menyebabkan suhu larutan meningkat seperti MgSO4 atau NaOH. Beberapa garam dapat pula menurunkan suhu larutannya seperti NH4NO3. Proses pelarutan garam membutuhkan dua proses reaksi, yaitu pemecahan ion-ion garam dan hidrasinya. Pemecahan ion-ion garam ini membutuhkan energi yang dikenal sebagai energi Kisi atau lattice energy. Hidrasi ion-ion garam merupakan interaksi ion-ion garam dalam keadaan gas menjadi larutan. Energi pelarutan atau energi solvasi merupakan total energi kedua tahap reaksi tersebut yang melibatkan energi Kisi dan energi hidrasi. Pertanyaan berikut adalah untuk padatan CaF2. Tuliskan reaksi Kisi, reaksi hidrasi, dan reaksi solvasi pada parutan CaF2 dalam air. Oke, di sini kan pertama energi Kisi itu pemecahan ion-ion garam ya. Berarti kalau CaF2 solid, ini terpecah menjadi Ca2+. Kalau terpecah kan berarti jaraknya jauh, berarti fasenya gas. Nah, ini adalah reaksi Kisi dari CaF2. Nah, kalau hidrasi ini interaksi ion garam dalam keadaan gas, terus menjadi larutan. Oke, berarti reaksi hidrasinya adalah Ca2+ gas menjadi Ca2+ larutan aqueous. Terus F-nya juga sama, 2F- gas menjadi 2F- aqueous. Ini duanya boleh ditulis, boleh enggak ya. Nah, baru reaksi solvasinya adalah gabungan keduanya, berarti CaF2 solid berubah jadi Ca2+ larutan ditambah 2F- larutan. Nah, selesai sudah soal nomor A. Kita lanjut ke soal nomor B. Secara eksperimental, energi Kisi dapat dihitung melalui pengukuran beberapa proses yang terjadi pada pembentukan garamnya melalui rangkaian proses siklus Born-Haber. Berikut adalah data energi beberapa tahap reaksi pembentukan kalsium fluorida. Oke. Baik. Soal poin B, buatlah diagram siklus Born-Haber dari pembentukan kristal CaF2. Baik, kita mulai dulu dari ini ya. Ca itu kan solid tambah F2 gas. Ini membentuk CaF2 solid. Nah, di reaksi ini adalah, ini kita namanya aja ya, ini delta H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti delta H 6. Kemudian Ca yang nanti akan berubah jadi Ca gas. Ca berubah jadi Ca gas delta H1. Terus Ca nanti berubah lagi jadi Ca+, tetap gas fasenya. Ini berarti adalah delta H. Nah, yang ini ya, yang delta H2 ya. Terus kan Ca itu 2+ ya. Ini udah nih Ca+ jadi Ca2+. Ini adalah delta H3. Nice. Untuk F2 ini nanti dia akan berubah jadi 2F minus karena dia udah gas kan, dia tinggal bukan 2F minus ya. Karena ini diatomik, dia terpecah dulu, atomisasi jadi 2F. Nah, atomisasi F2 jadi F itu delta H4, tapi dikali 2 ya. 2 kali delta H4. Kenapa dikali 2? Karena di sini koefisiennya 2 kali lipat dibandingkan reaksi yang tertulis di soal. Baru 2F ini berubah menjadi 2F minus gas. Nah, gini ya.
Ini berarti 2 kali dari delta H5. Oke. Terus habis itu yang ditanya, oh ya ini sih. Nah, terus ini ke sini. Nah, inilah yang disebut sebagai energi isi atau kita misalkan sebagai apa ya? U aja ya, U. Nah, ini U ini adalah energi isi. Oke. Ini soal poin B beres. Sekarang yang C disuruh menghitung energi isi dari kristal CaF2. Oke deh. Ini kita mencari U ya. Nah, kalau kita mau nyari U, ini kita bisa menggunakan hukum Hess ya. Hukum Hess kita startnya dari sini. Ini start. Jalurnya bisa ke sana, bisa ke sana ya. Ada 2 jalur. Finishnya di sini. Nah, finish gitu ya. Nah, berarti kalau dari sini kita bisa susun yang lewat jalur bawah dulu, ini berarti delta H1 tambah delta H2 tambah delta H3 tambah 2 delta H4 tambah 2 delta H5. Ini akan sama dengan yang pakai jalur ke kanan. Sorry, ini belum selesai ya, baru ke bawah, terus ke atas pakai U. Oh ya, ini tambah U, nah ini sama dengan delta H6. Kayak gitu. Nah, tinggal masukin aja angka-angkanya. Delta H1, ini 178,2. Tambah delta H2-nya 589,7. Tambah delta H3-nya 1145. Tambah 2 kali delta H4 berarti 2 dikali 79. Tambah 2 kali delta H5. Delta H5-nya ini minus 322. Ini berarti minus 322 tambah, oh sorry, ini energi kisi kan dari solid ke gas ya. Ini kebalik kita. Berarti harusnya kayak gini. Nah, gitu. Berarti finishnya bukan di sini nih. Finishnya adalah di sini. Ya. Oke, berarti ada yang perlu disesuaikan. Berarti U-nya kita pindah di sampingnya delta H6. Nah, gini ya. Nah, ini baru beres nih. Ini udah sampai delta H5. Nah, ini sama dengan delta H6. Delta H6-nya minus 1219,6. 1219,6 ditambah U. U-nya energi kisi. Nah, U-nya akan ketemu berapa nih? Gitu. Sorry, ini ada minusnya. Delta H6 ya, ada minusnya. Oke, kita hitung aja pakai kalkulator. 178,2 ditambah 589,7 tambah 1145 tambah 2 kali 79 tambah 2 kali minus 322. Berapa ini? Oh, sekalian aja kita pindah arus ya. Min 1219,6 ini pindah ke kiri jadi plus. Plus 1219,6. Nah, ini adalah energi kisinya. 2646,5. 2646,5. Satuannya kilojoule per mol. Nah, ini adalah energi kisi dari kristal CaF2. Beres ya. Lanjut ke soal berikutnya. Ini soal poin D.
energi hidrasi dari ion Ca2+ sekian, ion F- sekian. Dari data entalpi hidrasi ion Ca2+ dan ion F- tentukan entalpi kelarutan senyawa CaF2. Apakah reaksi pelarutan CaF2 berangsur isotermik atau endotermik? Oke. Kan tadi delta H pelarutan itu akan sama dengan energi kisi U ditambah delta H hidrasi gitu kan. Nah, delta H pelarutan berarti sama dengan U-nya sudah kita hitung ya di poin soal sebelumnya ya. Soal sebelumnya ini adalah 2646,5. Kita masukkan 2646,5 ditambah delta H hidrasi masing-masing ion. Jadi Ca2+ ini adalah -1592. Terus untuk F- ini kan CaF2 ada 2F ya, berarti ini ditambah 2 kali -505. Nah, kayak gini. Tinggal kita hitung aja. 2646,5 dikurangi 1592 dikurangi 2 kali 505. Jawabannya adalah 44,5. Oke, dari perhitungan kali ini nilai delta H pelarutan adalah positif, berarti reaksinya adalah endotermik. Oke, sekian dulu pembahasan soal kita di video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.